Berkibarlah pagi matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa nahmadullah ta'ala ala hadhihi an-ni'am allati qad u'tina hatta istata'na an nata'allama في هذا المساء المبارك. ولا ننسى أن نصلي ونسلم على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فكيف حالكم أيها الطلبة؟ أرجوكم أن تكونوا على خير وأن تكونوا في تمام sehatin insyaallah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali meskipun itu via daring begitu, kan tapi tidak masalah karena memang sebagaimana biasanya kita masih di suasana yang seluruh dunia mengalaminya. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk senantiasa semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam menggali ilmu pengetahuan, dan juga semangat dalam meniti jalan yang sudah Allah gariskan, yaitu untuk kita berupa jalan kebenaran. Baik anak-anakku sekalian, terutama siswa-siswi atau santri boarding yang dimuliakan Allah, kelas 12 ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang khalifah dan bagaimana konsepnya, kepemimpinan di dalam Islam itu seperti apa aturan dan rambu-rambunya, seperti apa juga syariat membahasakannya. Nah, hari ini kita coba beralih kepada topik yang lain, seperti yang kalian lihat di sini, bahwa mawdhu'un al-yaum fi madatin atau madatil fiqh tahtal mawdhu' babul jihad. Jadi pelajaran fikih pada sore hari ini kita sampai pada bab jihad. Nah, apa itu jihad, seperti apa dan apa pandangan syariatnya, dan seperti apa jihad yang benar, yang baik, ya, akan kita bahas insyaallah secara runtut pada sore hari ini. Dan jika mungkin ini nanti akan kita bahas pelan-pelan saja, mungkin materi jihad ini akan kita bagi menjadi 2 pertemuan. Jadi sore ini dan mungkin pertemuan yang akan datang, pertemuan ketiga, bisa jadi kita masih bahas juga bab jihad. Baik anakku sekalian yang dimuliakan Allah, jihad itu sebelum kita masuk pada materi, sebenarnya apa sih keutamaannya begitu kan? Atau apa itu jihad dulu gitu kan. Nah, untuk masuk ke sana coba kita lihat di sini mungkin apa yang kita bahas dulu gitu kan. Yang pertama nanti kita akan bicara tentang definisi jihad itu sendiri, ta'riful jihad. Ma huwal jihad haitsu min nahiyatil lughah atau min nahiyatil istilah, secara dia bahasa ataupun secara istilah. Kemudian kita juga akan bahas tentang disyariatkannya jihad atau masyru'iyatul jihad. Apa kata Al-Quran, apa pandangan hadis-hadis Nabi SAW terkait daripada jihad. Yang tentunya jika kita akan kupas semua ya akan sangat panjang ya. Tapi nanti coba kita pilih-pilih mana yang sekiranya relevan dan menjadi kebutuhan kita pada sore hari ini. Kemudian yang ketiga ada macam-macam jihad. Nah, nanti kan kita bahas juga karena jihad memang juga tidak hanya satu macam dan bermacam-macam, sehingga nanti kan kita coba preteli apa saja jihad-jihad yang ada. Kemudian yang keempat ada hikmah atau hikmatu masyru'iyatul jihad. Hikmah disyariatkannya jihad.
Jadi hikmahnya apa? Kenapa kok di dalam Islam ada syariat untuk kita kemudian berjihad? Hikmahnya apa? Manfaatnya apa? Kemudian yang kelima yaitu ada perbedaan jihad dan terorisme. Mal farq bainal jihad wal irhab. Ada jihad, ada irhab. Irhab itu dalam bahasa Indonesianya artinya terorisme. Karena kadang-kadang akhir-akhir ini kadang-kadang dibuat rancu begitu, sehingga nanti coba kita perjelas lagi apa itu jihad, apa itu terorisme. Jangan sampai kemudian terorisme dianggap jihad atau jihad juga dianggap terorisme. Baik. Nah, seperti di gambar yang kalian lihat barusan, sebentar. Di sini bahwa ada gambaran perjuangan daripada para pejuang kita. Misalkan ini ada Bung Tomo gitu kan. Apakah ini masuk kategori jihad? Perang melawan penjajah gitu kan? Atau kemudian bagaimana Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, apakah ini juga jihad? Lalu apakah kemudian orang-orang yang melakukan kekerasan atas nama agama dengan melakukan pemboman, bunuh diri dan lain sebagainya, itu juga dinamakan jihad? Nah, ini yang nantinya akan kita coba bahas juga. Baik anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu mahwal jihad, ta'riful jihad. Apa sebenarnya jihad itu, ya kan? Kalau kita baca di dalam buku kita yang kita pelajari, di sini dikatakan al-jihadu lughatan badlul juhd. Secara bahasa, jihad itu adalah badlul juhd, mengerahkan segala daya upaya, mengerahkan segala usaha yang kita miliki. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, ya, di sini dikatakan badlul was'i wat taqah fi qitalil kuffari wa mudafa'atuhum. Jadi mengerahkan segala kemampuan yang ada, ya, untuk memerangi kaum kufar dan juga melakukan upaya-upaya yang sifatnya itu melawan segala hal yang berkaitan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu upaya, ya, kadang-kadang nanti pemaknaannya bisa secara fisik, ya kan, kita berjuang dengan fisik kita mengangkat senjata, atau dengan harta kita, misalkan kita mendanai orang-orang yang berjihad dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Yang dimana jihad tadi di dalam secara istilah adalah untuk apa? Qitalul kuffar, memerangi orang-orang yang tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada rule-nya, ya, tidak asal main serang aja. Seperti halnya orang menerapkan hukum kisos, mentang-mentang kisos boleh balas dendam, main kisos aja, ya, tidak begitu, ada aturannya. Sama dengan jihad, memang konteksnya untuk memerangi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, tapi ada aturan mainnya, ada rule-nya, tidak boleh kita semaunya sendiri. Nah, itu secara istilah. Makanya di sini dikatakan baik itu bin nafsi wal mal wal lisan, baik itu dengan jiwa kita, dengan fisik kita, ya, dengan raga kita, atau dengan harta, atau mungkin dengan lisan, gitu. Diplomasi dan lain sebagainya, itu kan bagian daripada jihad dengan lisan. Fal jihadu yakunu bit ta'lim wa ta'allumul ahkamul islamiyah wa nashruha bainan nas wa bi qitalil a'da idza ulinal imamu al jihad. Nah, ini poin penting yang kemudian harus kita pahami. Di sini dikatakan jihad itu dilakukan dengan cara at-ta'lim wa ta'allumul ahkamul islamiyah. Kita mempelajari, kita mengkaji, ya, ahkamul islamiyah, hukum-hukum agama kita. Wa nasruha bainan nas, dengan juga menyebarkan ilmu hukum-hukum Islam tadi di antara para manusia, yang dalam hal ini berarti dakwah. Kita pahami ajaran agama kita, kita kaji secara mendalam, kemudian kita sebarkan kebaikan itu ke seluruh manusia, maka itu juga jihad.
Akan tetapi jihad juga di sini dikatakan wa biqitalil a'da idza u'linal imam 'alal jihad. Jadi jihad juga bisa bermakna perang. Bisa juga bermakna ya perlawanan secara fisik terhadap mereka orang-orang yang tidak mau taat dan tidak mau masuk ke dalam agama Allah ini. Akan tapi syaratnya di sini dikatakan apa? Idza a'lanal imamu 'alal jihad. Jika genderang jihad itu sudah diumumkan, siarkan begitu, sudah diputuskan oleh imam. Siapa imam itu? Ya pemimpin kaum muslimin. Misalkan dalam konteks yang sederhana, ketika Indonesia waktu itu dijajah oleh Belanda, kemudian Indonesia ingin memberikan perlawanan berupa jihad. Pangeran Diponegoro misalkan, yang saat itu beliau memimpin pasukannya waktu itu, ya kemudian jihad dalam arti perang itu disyariatkan karena memang kebutuhannya ada, dan pemimpin saat itu di daerah kita memang mengumandangkan untuk kita untuk pergi berjihad. Atau misalkan apa yang terjadi di Palestina hari ini gitu kan, perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, inilah kemudian juga bagian daripada jihad di medan pertempuran yang kemudian bisa dipahami itu menjadi hal yang memang justru harus dilakukan begitu ya. Kan tapi tidak boleh misalkan di Indonesia ketika kemudian Presiden Joko Widodo tidak menyerukan apapun terkait jihad dalam konteks perang, maka tidak boleh kita menyelenggarakan peperangan atau sebuah penyerangan apapun mengatasnamakan jihad. Nah ini yang nanti harus kita pahami, dan jangan sampai kemudian banyak atau ada yang salah paham memahami jihad ini. Jadi secara definisi, saya ulangi lagi bahwa jihad adalah usaha ya, secara bahasa, usaha yang gigih, usaha yang keras. Tapi kemudian secara istilah dia adalah mengusahakan dengan segala upaya yang dia miliki untuk apa? Qitalil kufar, memerangi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mudafa'atuhum bin nafsi wal mali wal lisan, dan juga menghalau mereka dengan segenap kemampuan jiwa, harta, ataupun sederhananya lisan kita. Jadi itu. Jadi konteksnya jihad itu bisa dalam makna perang atau dalam makna non perang. Non perang kita belajar hari ini, sore ini, ya, itu pun bagian daripada jihad. Seorang suami bekerja untuk menafkahi keluarganya, jihad. Seorang ibu bersusah payah, hamil selama 9 bulan, jihad. Jadi banyak kemudian konteks-konteks hari ini yang bisa disebut juga sebagai jihad. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, thumma na'ti ila al-mabhas ba'dahu wa huwa masyru'iyatul jihad. Kita kemudian akan bahas bagaimana jihad ini disyariatkan di dalam Islam. Kalau kita kemudian berkaca pada beberapa referensi, baik itu di Al-Quran atau di Al-Hadis, maka akan banyak sekali kita jumpai ayat-ayat tentang jihad, begitu juga tentang hadis-hadis Nabi seputar jihad. Sebut saja apa yang ada di layar kita ini. Nomor 1 misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 41, "Infiru khifafaw wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di sini di surat At-Taubah ayat 41
jelas kiranya kemudian Allah memerintahkan kita untuk berangkat. Baik di sini Allah mengatakan kan bahasanya apa? Baik kamu dalam keadaan ringan ataupun berat. Artinya ketika kita kemudian mendapat panggilan untuk berjihad, itu tidak harus menunggu dalam keadaan yang ringan atau siap sekali, bahkan dalam keadaan yang tidak siap sekalipun ya berangkat sudah, gitu kan. Apalagi konteksnya misalkan jihad akbar, jihad dalam mempertahankan kedaulatan kita, jihad dalam mempertahankan agama kita, maka lagi senang atau lagi sedih, lagi susah atau lagi bahagia, ya berangkat tetap, ya kan? Karena ini memang kewajiban kita di dalam sebagai umat Islam. Bahkan kalau kita sambil cross check di sebuah hadis begitu ya, ada hadis yang mengatakan bahwa yang kurang lebih artinya bahwa barang siapa selama hidupnya tidak pernah terbesit dalam pikiran dan hatinya untuk kemudian melakukan jihad, maka dia mati dengan keadaan jahiliyah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya apa? Ya, kewajiban kita sebagai umat muslim ini memang harus punya ruh jihad, punya ghirah jihad, ya kan? Punya insting jihad. Jangan sampai kemudian kita terlalu asik dengan dunia kita sehingga kita melupakan kewajiban kita untuk kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua bisa dilihat di layar di surat At-Taubah ayat 111. Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat atau Injil, bahkan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ini juga sebuah ayat yang sekiranya bisa menimbulkan ghirah jihad di dalam diri kita ya, karena memang kemudian Allah membeli ya. Jadi ada ibarat sebuah perdagangan, Allah membeli diri kita dan juga harta kita untuk ditukar dengan surga ketika kita mampu untuk kemudian berjihad atau berjuang di jalan Allah. Maka di sini dikatakan juga oleh Allah, yang namanya orang jihad, ini dalam arti jihad akbar ya. Ketika orang berperang maka potensinya ya entah itu membunuh atau terbunuh, ya kan. Maka dan itu pun sudah ada dari syariat untuk ini, sudah ada di Taurat, sudah ada di Injil, apalagi di Al-Qur'an yang itu sebagai penyempurna. Maka Allah di sini juga menekankan bahwa ketika Allah itu sudah berjanji ya pasti Allah akan tepati kan. Siapa yang lebih menepati janji daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri gitu kan. Sehingga Allah kabarkan bahwa berbahagialah orang-orang yang kemudian mau untuk melakukan jual beli ini ya, dalam tanda petik. Artinya apa? Ada sebuah fadilah yang besar bagi orang yang kemudian mau untuk terjun berjihad. Ya. Banyak sekali. Ini di surat At-Taubah ayat 111. Nah, benar hadis Nabi ini yang tadi sempat kita singgung, di sini hadisnya Abi Hurairah ya. Jadi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq, rawahu Muslim.
Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati, kemudian dia tidak pernah berjihad, bahkan dia tidak pernah punya panggilan atau keinginan untuk berjihad di dalam dirinya, mata ala syu'batin minan nifaq. Dia mati dalam kondisi eh, seakan-akan di dalam dirinya itu ada sebuah kemunafikan, begitu ya. Jadi diidentikan dengan orang-orang yang kemudian munafik. Hadis riwayat Muslim. Sehingga memang penting sekali untuk kita ya menanamkan dalam diri kita ada keinginan untuk berjihad ya. Membela agama Allah, membela agama kita, membela negara kita, jihad ya kan. Jangan sampai kemudian kita terlalu cuek, ya udahlah biarin aja gitu kan, aku nggak usah ikut-ikut, itu biar urusannya tentara gitu, atau itu biar urusannya orang-orang yang mau ngurusin, aku tak bagian yang lain aja. Ya ndak boleh begitu. Artinya tetap harus ada ghirah gitu kan. Kalau ndak ada ghirah ya gimana kan, wong dalam urusan dunia aja pasti kamu punya ghirah. Kamu belajar sekarang misalkan menuntut ilmu di SMK Mutu, pasti kan punya tujuan tertentu kan. Ada ghirah untuk sukses di dalam proses pembelajaranmu itu kan. Kamu nanti pengen jadi ahli apa, pengen jadi sukses di bidang apa misalkan. Nah, kalau dalam konteks dunia saja kita pasti punya keinginan-keinginan dan capaian-capaian begitu, apalagi dalam hal agama. Dalam hal agama, hal yang paling tinggi itu adalah jihad begitu kan. Jadi karena agama ini kemudian berhasil sampai ke bumi Nusantara ini pun melalui proses panjang yang diantaranya juga jihad. Kalau seandainya tidak ada jihad, mungkin Islam hanya ada di Mekah dan Madinah saja pada saat itu gitu kan. Tapi kemudian Islam ini tersebar dari Mekah, kemudian meluas ke Madinah, kemudian setelah Rasul wafat mulai berkembang ke Persia, mulai berkembang lagi sampai kemudian di masa Al-Fatih, sampai kemudian masuk Eropa lewat jalur Konstantinopel itu dan lain sebagainya, sampai kemudian pada masa kejayaan Islam di masa Abbasiyah atau Umayyah, Islam ini menguasai sepertiga dunia. Ini kan melalui proses yang namanya jihad, sehingga tidak mungkin kita nafikan atau jangan sampai kita tidak punya keinginan untuk ikut andil dalam jihad tadi. Makanya dikatakan kalau orang yang nggak punya ruh jihad sama sekali, ya kayak orang munafik begitu kan. Karena sejatinya orang munafik itu kan dompleng nama Islamnya saja, tapi dia tidak mampu untuk menunjukkan bahwa saya ini Islam beneran gitu kan. Ya kalaupun kemudian dia berjuang ya hanya sekedar untuk pencitraan saja gitu, bukan karena panggilan hati. Nah, sehingga harus ada daripada diri hati kita ini keinginan untuk jihad. Tidak harus terwujud, tapi setidaknya minimal ada, karena memang begitu perintah di dalam agama kita begitu. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jika kita bahas satu persatu ayat, tentunya sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari dan kita ambil petik hikmahnya dari ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian dari apa yang kita bahas dari 3 ayat tadi, kita coba ambil kesimpulan. Misalkan sebenarnya kalau secara hukum kan wajib ya, jihad itu wajib, baik dalam pemaknaan jihad yang kecilnya atau jihad akbarnya. Jihad itu wajib karena ya manusia ya harus berjuang begitu kan. Tidak mungkin manusia tanpa perjuangan kan. Tidak harus dalam lingkup yang besar. Ya sederhananya kita sukses atau enggak kan juga tergantung seberapa besar perjuangan kita begitu kan. Sehingga memang konteks jihad ini sangat luas dan memang harus gitu kan. Makanya wajib hukumnya bagi kita. Lalu keutamaannya tadi misalkan bahwa kemudian Allah mengganti orang yang menggadaikan jiwa dan hartanya di dalam
jalan Allah, kemudian Allah ganti, Allah beli, Allah tukar dengan surga misalkan, atau eh, dalam hadis lain atau ayat lain, misalkan kita coba sebutkan apa yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Di sini Rasul katakan, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadan fi sabili wa imanan bi wa tasdiqan bi rusuli fa huwa alayya dhaminun an udkhilahul jannah aw arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimatin. Di sini Rasulullah SAW sabdakan, Allah menjamin bagi siapa yang kemudian keluar di jalan Allah, dalam pengertian sebagai untuk berjihad, la yukhrijuhu illa jihadan, dan keluarnya dia dari rumahnya itu tidak ada niat lain kecuali untuk ikhlas, tulus jihad di jalan Allah, wa imanan bi, juga atas dasar keimanan. Jadi jihadnya bukan karena ingin dipanggil sebagai orang yang gentle, jihadnya dia bukan ingin disanjung karena dianggap hebat, tapi murni karena keimanan kepada Allah, wa tasdiqon birusuli, dan juga karena mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pergi berjihad, berjuang karena Allah dan karena untuk menegakkan agama ini atas dasar keimanan, ya, bukan atas dasar yang lain. Maka fahuwa alayya dhaminun, maka dia berada dalam jaminanku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini. Nah, apa yang Allah jaminkan bagi dia? An udkhilahul jannah. Ya, Allah akan jamin baginya untuk Allah masukkan ke surga. Ini yang jamin, ini ngasih asuransi ini Allah loh, ya. Kita beli barang elektronik saja, kamu beli di Hartono, kemudian kamu bayar 100.000 untuk asuransinya. Itu saja kamu yakin banget tuh pasti bakal diganti kan sama pihak Hartononya kalau barang elektronikmu rusak gitu. Apalagi ini yang jamin Allah gitu kan. Tuhan yang menciptakan kita semua. Yes, nggak bakal meleset gitu. Allah jamin surga, ya surga. Syaratnya tadi, jihad kita betul-betul karena Allah, bukan karena ingin riya, ingin dipuji, ingin disanjung dan lain sebagainya. Terus selain daripada Allah jamin baginya surga, apa? Au arji'ahu ila maskanihi, atau Allah kembalikan dia ke rumahnya dalam keadaan selamat, ya. Nailan mana lamin ajrin au ghanimatin, sambil membawa pulang pahala yang sangat besar, pahala yang berlimpah, atau ghanimah. Ghanimah itu apa sih? Nah, biasanya kalau dalam jihad yang konteksnya perang, zaman dulu itu ada istilah ghanimah. Ghanimah itu sama dengan harta rampasan perang. Harta rampasan perang kalau di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad biasanya tidak boleh dibagi. Biasanya kalau kayak di zamannya Nabi Yusha, dalam sebuah hadis dikatakan ada seorang nabi namanya Nabi Yusha begitu. Dia memimpin perang, kemudian setelah perang biasanya harta rampasan perang dari musuh itu dikumpulkan, lalu datang api untuk membakar harta rampasan perang tadi. Tapi di dalam Islam maka Allah halalkan harta rampasan perang tadi untuk kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat. Makanya di dalam Islam harta rampasan perang biasanya dibagi kepada pasukan, ya, sehingga janji Allah, kalau orang itu kemudian mati syahid maka jaminannya surga. Kalau kemudian orang itu kok tidak terbunuh, masih selamat, maka jaminannya adalah dia mendapatkan pahala yang besar, juga ghanimah yang boleh ia nikmati begitu. Nah, jadi secara fadilah akan banyak sekali, ya. Karena keterbatasan waktu, ya, kita tidak mungkin bongkar satu-satu. Tapi kalau mau tahu lebih banyak lagi, ada sangat banyak hadis-hadis tentang keutamaan jihad, fadlul jihad dan lain sebagainya yang kalian bisa baca sendiri. Jadi itu anak-anakku sekalian, beberapa ayat ataupun hadis yang membicarakan tentang sebenarnya seperti apa jihad. Nah, kemudian
nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan seputar pembagian jihad. Jihad itu apa saja, ya kan? Kemudian eh, ada jihad dengan jiwa, jihad dengan harta, ada jihad dengan lisan. Lalu kemudian jihad dengan jiwa ini seperti apa? Ya, jihad dengan harta ini seperti apa? Lalu kemudian kita juga akan kaji juga hikmah, ya, bagaimana kemudian hikmah yang kita dapatkan dari sebuah syariat jihad ini. Ini akan kita bahas mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita akhiri untuk pertemuan sore hari ini, saya loncat ke materi yang seharusnya paling akhir, yaitu tentang bagaimana sebenarnya perbedaan antara jihad dan terorisme. Karena kadang-kadang kita dibuat rancu tentang ada orang yang mengatakan bahwa saya sedang berjihad, yang padahal dia sebenarnya sedang melakukan aksi terorisme. Atau dalam konteks lain ada orang mengaku dia sebenarnya sedang berjihad betulan, tapi disebut sebagai teroris. Nah, aku sekalian yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini yang kemudian dinamakan jihad adalah ketika ini jihad perang, ya, sekali lagi jihad perang. Jihad perang yang dibolehkan adalah ketika dalam kondisi keadaan umat Islam yang memang terancam, baik itu jiwanya, baik itu tanah airnya, baik itu hartanya, baik itu dia sebagai bangsa secara umum. Misalkan apa yang kemudian warga Palestina hari ini rasakan. Mereka tertindas secara ras, mereka tertindas secara agama, mereka tertindas secara kedaulatan mereka sebagai negara. Sehingga dalam konteks ini, apa yang mereka lakukan dalam bentuk perlawanan terhadap pasukan Zionis, Israel, maka ini bagian daripada jihad. Atau dalam konteks sebagai warga negara Indonesia, apa yang kemudian para pejuang dan pahlawan nasional kita lakukan pada masa peperangan-peperangan sebelum kemerdekaan, peperangan yang mengusir penjajah agar hengkang dari negeri kita, karena saat itu kita juga terancam secara banyak hal, ya, banyak yang kemudian dibunuh secara semena-mena, diminta kerja paksa secara semena-mena, kemudian kedaulatan kita sebagai negara pun juga diambil, sehingga memang bentuk perlawanan kita terhadap mereka itu juga bagian daripada jihad. Atau kita mundur lagi, flashback yang lebih jauh lagi, apa yang kemudian terjadi di masa Rasulullah SAW, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Yamamah, dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Karena seandainya tidak ada peperangan itu, misalkan ke perang Badar, makanya perang Badar itu Rasulullah dulu pernah bersabda begini, fima makna, ya, seandainya pada perang Badar ini kita kalah, maka kata Rasul Rasul itu waktu itu meminta berdoa pada Allah, kalau seandainya hari ini kita kalah umat Islam, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Engkau wahai Allah setelah ini, karena dunia akan kemudian dikuasai oleh orang-orang yang kufur, orang-orang yang enggan untuk beribadah menyembah kepada Allah. Tapi kemudian Allah berikan pertolongan, meskipun kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 300 orang melawan 1000 orang yang notabene 1 lawan 3, kemudian Allah berikan pertolongan, akhirnya mereka mampu untuk memenangkan pertempuran tersebut. Dan lagi-lagi jihad mengambil alih atau menjadi penentu daripada berlanjut atau tidaknya suatu dakwah atau suatu misi, yang dalam hal ini adalah misi untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Begitu juga perang-perang lain yang terjadi pada masa kekhalifahan, ya, perang Qadisiyah, perang ataupun pembukaan Konstantinopel dan lain sebagainya, itu juga merupakan bentuk perlawanan, ya,
Nah, ini definisi jihad. Sedangkan terorisme kan tidak begitu. Terorisme meskipun dia mengatasnamakan agama, tapi kan dia seringkali keluar daripada rule atau aturan yang berlaku terkait jihad itu sendiri. Contoh misalkan, ada orang mengatasnamakan agama pakai bom, kemudian dia meledakkan dirinya di pos polisi. Ini jihad bukan? Ini terorisme. Meskipun dia mengatakan atas dasar agama. Lupa kok bisa mereka bilang atas dasar agama? Ya karena pemahamannya salah. Jadi mereka memahami bahwa Indonesia ini adalah negara yang tidak berdasarkan hukum Islam, tapi berdasarkan hukum tauhid kata mereka. Tauhid itu apa? Tauhid itu setan gitu kan. Kenapa? Karena hukumnya Pancasila, hukumnya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu ada di bawahnya lagi ada KUHP yang dimana itu semua warisan Belanda, sehingga dianggap Indonesia ini nggak berhukum dengan hukum Islam. Karena nggak berhukum Islam maka pemerintahannya pemerintahan tauhid. Karena pemerintahan tauhid ya boleh kita serang. Ini jelas-jelas bentuk daripada radikalisme dan terorisme yang terjadi karena kesalahpahaman mereka terkait makna jihad. Makanya hati-hati, orang yang salah dalam makna jihad ya jadinya teroris gitu kan. Kasihan Islamnya gitu kan, karena yang rusak itu nama Islam. Kalau oknum-oknum yang salah memahami makna jihad tadi. Jadi makanya tadi di awal dikatakan di dalam penjelasan bahwa seorang yang ingin berjihad, ya salah satu aturannya adalah ketika sudah dikomando oleh pemimpin tertinggi di suatu negara atau suatu wilayah kepemimpinan, tidak bergerak secara sendiri-sendiri. Jadi memang makanya ada fikihnya sendiri kan, fikhul jihad kalau mau lebih mendalam pembahasannya, sehingga kita paham betul, oh ini jihad, oh ini teroris. Tapi yang jelas ketika penyerangan secara individu terhadap individu lain, meskipun itu mengatasnamakan agama, ya inilah terorisme. Oh yang dibunuh ya, yang di pos polisi itu siapa? Orang Islam juga polisinya kan. Masa orang Islam bunuh orang Islam mengatasnamakan agama dikatakan jihad? Ya tentu tidak, ya kan. Kemudian meskipun jangankan orang Muslim, kita anggaplah Amerika itu adalah negara non Muslim, ya kan. Meskipun non Muslim ya tidak kemudian moro-moro serta-merta seperti kejadian 11 September tahun 2002 ya. Ketika kemudian gedung WTC dibom begitu, ya tentu tidak gitu kan. Karena dalam pandangan Islam pun orang non-muslim itu tidak boleh kita lukai. Orang non-muslim yang boleh kita perangi hanyalah kafir harbi. Kafir itu kan ada 3. Orang non-muslim itu ada 3. Kafir zimni, ya, kafir muahid, kafir harbi. Kafir zimni dan ya kafir muahid ini nggak boleh kita apa-apakan karena mereka di dalam perlindungan umat Islam atau dalam perlindungan kepemimpinan Islam. Sementara kafir harbi ini yang boleh kemudian untuk diperangi, karena kafir harbi dalam secara definisi kan adalah orang non muslim yang menyerang umat Islam. Ya, contoh ketika waktu itu Belanda menjajah Indonesia atau Israel sekarang menyerang negeri Palestina dan lain sebagainya. Itu boleh. Tapi selain kafir harbi tidak boleh. Kita nyolek aja tidak boleh. Ya kan? Jitak aja nggak boleh, apalagi saya membunuh. Nah, tentu ada sama sekali tidak bisa disandingkan antara jihad dengan terorisme. Terorisme itu adalah murni kejahatan, pure kejahatan. Sementara jihad dengan segala fadilah keutamaan dan dia adalah level tertinggi perjuangan di dalam Islam. Enggak, sangat berbeda. Tapi kadang-kadang menjadi samar karena kesalahpahaman beberapa oknum orang Islam terhadap makna jihad, sehingga mereka mengatasnamakan terorisme dengan jihad. Nah, jadi itu untuk pertemuan hari ini anak-anakku sekalian, semoga ada manfaatnya. Apabila ada hal yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salahnya itu dari saya pribadi sebagai manusia. Dan karena keterbatasan waktu maka saya cukupkan, kurang dan lebih mohon maaf.
Walikulli wijah wa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.